Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan bawain review dari Q-Ears Quintet. Sebelum videonya dimulai, disclaimer dulu. Quintet ini dikirimin langsung oleh Linsoul, terima kasih banyak. Namun seperti biasa, video ini 100% opini pribadi saya sendiri. Q-Ears Quintet ini IEM yang unik. Dia totalnya 5 driver dengan 4 teknologi berbeda. Dia pakai DDBA planar piezo bone conduction yang harganya kurang lebih 220 USD. Yuk kita mulai dari dusnya dulu. Kalau dibuka dapat apa aja? Waktu itu IM-nya di sini. Waktu itu ada case juga di sini. Dapat apa aja aksesorisnya, dapat kabel dan ear tips, dan ada kitabnya. Untuk penampakan IM beserta kabelnya saya ambil dulu sebentar. Ini pouch bawaannya. Sama seperti Quartet, agak terlihat generik, tapi ini solid. Kita buka ini si Quintetnya. Ngomong-ngomong ini kabelnya pakai Moondrop Line T, bukan kabel bawaannya. Ini saya pakai kabel Moondrop Line T karena saya butuh balance 4.4. Padahal kabel bawaannya sebenarnya kalau mau jujur sih udah bagus ya. Nanti saya kasih lihat. Saya bahas dulu dari build quality si IM-nya. IM-nya faceplate-nya dari metal, yang mungkin soft metal. Kenapa tuh? Karena saya punya di sisi yang ada logo Q-Ears-nya di sini, nggak tahu, kayaknya nggak kelihatan kamera. Out of the box udah ada sedikit lecet. Ya agak disayangkan sih. Kalau kata saya sih, kenapa nggak full resin aja? Mungkin lebih aman dari scratch. Untuk build dari kabelnya, saya ambil dulu. Ini dia stok kabelnya. Stok kabelnya bagus, ada logo Q-Ears-nya, dan ini sayangnya hanya ada opsi 3.5 single-ended. Makanya saya sampai pakai Moondrop Line T. Untuk fittingnya sendiri ini di kuping saya sih nyaman banget ya. Quintet ini ringan dan juga ergonomis dan enggak tebel. Ini cuman tuh kecil malah kalau kata saya. Ini padahal drivernya pakai 4 macam teknologi berbeda ya. Nggak tahu juga ini gimana cara masukinnya. Tapi ini kecil, compact, dan ringan. Bagus banget plus dari saya. Untuk penampakannya anggap aja ada di sebelah sini. Kita masuk ke bagian sound-nya. Untuk sound-nya dites pakai Vioca 7BT dan BTR7. Stok kabel dan ini pakai kabel Moondrop Line T dan stok ear tips. Musiknya dari Apple Music yang genrenya J-pop, J-rock, anisong, EDM, rap, jazz, metal. Gambaran besar tonalitinya dia bass boosted neutral. Bassnya dia pakai 1 DD dengan yang DD-nya dia di ELC. Yang punya punch decent, presentasi bassnya gesit tapi rumble-nya biasa aja dan nggak begitu deep. Bass shelf atau bass boost-nya bersih dan generous banget. Dia mulai dari sub bass sampai area 300 Hz. Bassnya nggak ganggu ke mid-range sama sekali. Dan tekstur bassnya bagus untuk di harganya. Kita masuk ke mid-range-nya. Mid-nya neutral, driver yang handle mid-nya 2BA dari Knowles. Note weight-nya biasa aja, normal. Definisi mid-range-nya bagus, resolving untuk di harganya. Dan juga dia bebas dari CB lane serta shouty. Decay mid-nya juga sama seperti bass-nya, dia ke arah gesit. Sedangkan treble-nya dia di-handle pakai microplanar dan piezo bone conduction. Suaranya sparkly, airy dengan resolusi yang bagus untuk di harganya. Dan sekali lagi penyajian decay-nya dia gesit. Sebagai contoh yang saya bilang gesit-gesit, suara simbal di sini udah realistik.
tapi ekor atau buntut gitunya dia diangkatnya tuh cepet. Kalau saya pribadi sih ngedeskripsiin suaranya si Quintet ini ya gesit. Agak ke arah analytical tapi tanpa kebablasan jadi dry sounding. Ini masih bagus. Yang saya maksud dia tuh punya snappy transient dan decay-nya tuh cepet. Dipakai lagu metalan ini asik banget, ngejer banget, sangat ngejer. Tapi nggak cuma metal sih sebenarnya ya, lagu semua genre juga masuk di si Quintet ini. Kita masuk ke bagian teknisnya. Stage-nya dia average untuk harganya bukan yang paling luas, tapi udah punya exact wall placement dan bentukannya simetris. Imaging-nya dia udah bagus, hampir holografis. Dia tuh nyajiin suaranya udah jelas informasi objeknya. Cuman kurang berasa efek kayak pop-up-nya gitu. Kalau kayak yang kalian udah pernah nyobain IEM holografis sih harusnya tahu. Kayak ada efek pop-up-nya di sini belum dapet. Separasi dan positioning-nya udah bagus banget. Mungkin kebantu juga dari 4 tipe driver berbeda yang dipakai di sini. Unik banget. Ini saya rasa strong point dari si Quintet. Kita tuh bisa gampang banget pinpoint suara apa dan asalnya dari mana pakai si Quintet. Selain itu untuk kalian para gamers ini enak banget dipakainya. Untuk nyari footstep sangat gampang. Sedangkan untuk detail retrieval-nya juga di sini bagus untuk harganya, malah bagus banget kalau untuk harganya. Dia tuh punya micro detail yang berlimpah di semua frekuensinya dan sangat resolving suaranya. Kita masuk ke komparasi kalau di-compare-nya ke Iko OH10S. OH10S pakai 1DD dan 1BA. Suaranya lebih V-shape dibandingkan si Quintet ini. Bassnya OH10S lebih satisfying, lebih punchy, lebih deep, lebih rumble, lebih semua ada pokoknya bassnya. Midrange-nya OH10S lebih recess sedikit dan treble-nya lebih sparkly. Tapi definisi bagusan di Quintet untuk semua frekuensinya. Secara teknis pun Quintet lebih bagus dibandingkan OH10S di semua aspeknya. Tapi bukan berarti OH10S ini jelek. Cuman OH10S ini penyajiannya dia lebih ke arah fun, musikal, engaging dibandingkan Quintet. Yang lebih ke arah analytical kalau Quintet. Dan serba gesit sih suaranya. Di-compare ke Moondrop Kato. Lebih murah dari Quintet dan cuman pakai 1DD. Suara Kato lebih tipikal Harman modified-nya Moondrop yang ada mid bass boost-nya sedikit. Kato lebih fokus suaranya di area mid-range-nya dibandingkan si Quintet. Quintet dia balance semua frekuensi. Tapi secara technicality juga Quintet di atas Kato sih dari semua aspeknya. Konklusinya jadi worth it nggak sih Quintet ini? Secara sound-wise ini yes banget. Ini termasuk IEM yang still deal di harganya. Tuningannya top dan technicality-nya bagus banget untuk harganya yang udah bisa diaduin sama IEM dengan kelas harga yang ada di atasnya. Tapi kalau saya harus nitpick sih ya itu. Build-nya saya sih prefer kalau misalkan 100% dari resin. Karena yang kebetulan aja mungkinnya di unit yang saya di faceplate kanannya out of the box nggak begitu mulus. Dan selain itu kabelnya nih, makanya saya ganti kabel Moondrop Line T karena saya butuh balance 4.4. Di kabel bawaannya dia nggak ada opsi untuk kabel 4.4. Dah, paling segini aja review saya kali ini. Apabila dirasa membantu, boleh dong sub, like, dan share juga. Sekian dari saya, terima kasih udah mampir di video ini dan terima kasih untuk Linsoul. Bye-bye.